Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. God bless you. Shalom, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Andini Mambaliwotu, sama mahasiswa semester 3 Administrasi Gereja Baru. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberitakan materi atau memberi penjelasan tentang dimensi keenam, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Oke. Dalam dimensi ini, saya akan membahas mengenai evaluasi kinerja manajemen dalam pengelolaan sistem informasi. Di dalam ini, saya akan membahas sebuah gereja yang beraliran Pantekosta. Nah, di mana gereja tidak lagi menggunakan pendataan jemaat secara manual. Gereja tersebut telah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengelolaan data jemaat atau mempermudah penyampaian informasi kepada umat dan sharing tentang agama. Oke. Evaluasi kinerja adalah suatu proses yang digunakan pemimpin untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan evaluasi kinerja juga merupakan penelitian yang sistematik untuk memenuhi hasil pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi, jabatan, atau penentuan imbalan. Oke. Dalam penentuan penelitian kinerja terhadap seorang tenaga kerja, pihak yang berwenang dan memberikan penilaian seringkali menghadapi dua alternatif pilihan yang mau diambil. Yang pertama, dengan memberikan penilaian kinerja berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, dengan cara kinerja berdasarkan harapan atau pribadinya mengenai pekerjaan tersebut. Ya, di sini dalam materi ini saya akan membahas, atau kita akan masuk ke dalam pembahasan adalah, dalam dimensi ini saya membahas mengenai evaluasi kinerja manajemen dalam pengalaman sistem informasi. Di dalam ini saya akan membahas sebuah gereja yang beraliran Pantekosta Kristen Protestan, di mana gereja tidak lagi menggunakan pendataan jemaat secara manual. Hal ini terbukti dengan informasi yang dimiliki kurang waktu up to date dalam melakukan aktivitas utamanya. Gereja tersebut memberikan layanan administrasi dan informasi yang cepat, akurat, tertib, dan ramah. Oke. Namun, terdapat permasalahan dalam sistem informasi pendataan jemaat yang ada saat ini, yaitu pengawasan maupun penelitian terhadap kinerja, khususnya sistem informasi yang digunakan dengan evaluasi kinerja sistem maupun pengaruh baik, bahkan non-baik, maupun bagian yang terlibat dalam sistem informasi pendataan jemaat tersebut belum dilakukan secara optimal karena pengawasan dan penelitian tersebut hanya dilakukan jika ada keluhan dari unit kerja mengenai layanan tersebut. Oke. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pelayanan yang perlu diberikan terhadap pengguna dari sistem informasi pendataan jemaat, mulai dari operasi yang perlu dilakukan terhadap keamanan data yang ada dan aspek kesinambungan, sampai pelatih sumber daya manusia yang mendukung proses dari sistem informasi tersebut. Selain itu, permasalahan tersebut berhubungan dengan proses pendukung yang sistemnya semestinya terlebih dahulu harus ditetapkan untuk memberikan pelayanan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rekomendasi pengelolaan yang tepat sehingga dapat dijadikan panduan yang dapat digunakan pemakaian serta dapat meningkatkan penggunaan fasilitas secara optimal. Oke teman-teman, dari penjelasan di atas atau dari materi yang saya bawakan di video kali ini,
saya mengambil satu kesimpulan, yaitu melalui artikel ini saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam gereja, jika ingin gereja tersebut mengalami kemajuan atau peningkatan, maka dibutuhkan kinerja yang bagus dari orang-orang yang memiliki jiwa pemimpin dan bertanggung jawab dalam menjalankan kinerja tersebut. Dan saran saya terhadap hal ini, semoga dapat bermanfaat dan membawakan pengetahuan kita. Nah, inilah sekian video tentang evaluasi kinerja gereja yang dimensi ke-6. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita melalui video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Terima kasih semuanya atas dukungannya.